Ini apa ini? Kemarin ada, sekarang orang-orang pajak pada ribut tuh, ya kan? Terus kemudian apa, hutang. Coba kira-kira apa masalah bangsa ini sekarang apa? Kan saya di penjara, saya nggak ngikuti update ini. Misalkan hutang nih, saya mau tanya, hutang sekarang berapa Indonesia? Kadang tahu? 7 triliun ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Pasca persidangan ke-11 Suginur dan Bambang Trimulyono, seperti biasanya mereka akan berbicara di depan media, menyampaikan situasi persidangan maupun apa yang menjadi harapan-harapan daripada Suginur ini, didampingi para kuasa hukum. Ada hal yang kemudian unik dari pembicaraan Gus Nur kali ini. Sepertinya dia bicara ngelantur sana sini ya. Dia ini bicara kayak orang nggak sadar ya. Dia sedang menghadapi kasus dakwaan penistaan agama karena mubahalah yang dilakukan, malah bicaranya itu ngelantur sana sini. Bagi orang yang mengigau, lucu ini Gus Nur ya. Dia bicara kiri kanan terkait dengan dapurnya orang, katanya tidak pernah mengganggu dapurnya orang, Dia bicara utang lah sana sini, utang negara. Dia bicaralah soal korupsi di negara ini. Dia bicara uang pajak lah, uang BPJS lah, banyak lagi. Ini kayak orang mengigau Gus Nur ya. Dia tidak sadar bahwa dia sedang menghadapi kasus yang ini kasus serius yang didakwakan kepadanya. Seharusnya dia mesti fokus saja, jangan pikiran ini kemudian melebar sana sini, bicaranya kayak orang mengigau, kayak orang mimpi. Untuk lebih jelasnya kita simak dulu bagaimana omongan Gus Nur ini yang menurut kita ini ngelantur kayak orang mengigau. Mari kita simak dulu. Pernik-perniknya saja. Intinya begini teman-teman ya, intinya begini. Saya dituduh menebar kebencian, menebar keonaran, dan ini bukan sekali dua kali, ini sudah yang keempat kali. Bahkan ini yang kedua kali saya di penjara. Oke, saya akan ikuti alur logika pikiran Anda ya, para buzzer ya, para influencer atau siapapun yang dalam tanda petik membenci saya. Begini loh. Senakal-nakalnya saya, sebejat-bejatnya saya, sebajingan-bajingannya saya, tidak ada setitik pun potensi akan merugikan dapurmu, rumah tanggamu, masa depan anakmu. Nggak ada. Sebejat apapun saya nggak akan mengacaukan ekonomimu ya. Ini apa ini? Kemarin ada, sekarang orang-orang pajak pada ribut tuh, ya kan? Terus kemudian apa, hutang. Coba kira-kira apa masalah bangsa ini sekarang apa? Kan saya di penjara, saya nggak ngikuti update ini. Misalkan hutang nih, saya mau tanya, hutang sekarang berapa Indonesia? Kadang tahu? 7 triliun ya? Katanya bunganya saja, bayar bunganya saja nggak mampu ya kan? Pajak naik, apalagi lah hidup makin susah gitu kan? Koruptor ya kan? Nah macam-macam, triliunan uangnya rakyat Indonesia, uang Indonesia triliunan, di ratusan ribuan triliun di bawah dicolong ya kan? Itu bukan saya malingnya gitu loh. Nah jadi mulai dari mekarta, reklamasi, daging merah, BPJS, taspen, apa mana sebutan apa mana, dana haji ya kan, apa bansos, KTP, apapun yang menyebabkan rakyat susah hidupnya, bukan saya penyebabnya. Sebejat-bejatnya saya, masa depan anakmu nggak akan terancam. Itu sebejat-bejatnya saya, kalau memang Anda nganggap saya ini bejat ya. Tetapi Anda harus sadar nih ya, ini ke depan ini SPP anak makin berat, pajak makin berat, kondisi makin gak jelas. Ini siapa sebenarnya musuhnya? Bukan saya ya, tapi nggak apa-apa, saya ikhlas. Iya, kalau kita simak pembicaraan Gus Nur ini betul-betul membuat kita ini geleng-geleng kepala ya. Kok bisa-bisanya Gus Nur bicaranya nyambar sana sini kayak orang kesambet saja, istilahnya caknu karena yang dia bicarakan ini sebenarnya ada kaitannya dengan dakwaan penistaan agama akibat mubahalah ijazah palsu Pak Jokowi itu. Dia bicara katanya sebejat-bejatnya dia, senakal-nakalnya dia itu tidak pernah mengganggu dapurmu.
Ya. Sekalipun orang membencinya, ya, orang menganggapnya bejat, ya, katanya tidak pernah mengganggu, ya, tidak akan merusak masa depan anakmu. Dia bicara soal utang negara, bicara soal korupsi, katanya triliunan uang negara dicolong ini, bukan dia malingnya, ya. Bicara uang pajak lah, ya, katanya dia tidak banyak mengikuti perkembangan, ya, dinamika informasi karena di penjara, tapi kok dia bisa bicara ini ngelantur, ya. Bicara soal pajak lah, ya, memang kemarin ini, ya, apa ya, sempat heboh, ya, dan ada pejabat pajak yang kemudian mengundurkan diri gara-gara tindakan anaknya yang dinilai itu tidak etis. Gus Nur ini memang apa ya, kita ini anggapnya orang yang sepertinya sudah frustasi kali, ya, sudah putus asa dengan situasi yang hari ini, ya, terjadi pada dirinya. Karena ini kasusnya memang sudah lama dan dia itu sudah beberapa bulan memang di tahanan. Dan kalau dia bicara soal penghasilannya kemarin, katanya itu satu akunnya itu berpenghasilan hingga puluhan juta. Jadi kalau dia hitung-hitung kerugiannya luar biasa. Nah, mungkin ya pikiran-pikiran itu semua yang kemudian membuat kadang bicaranya ini kemudian menjadi orang kayak ngelantur, orang mengigau. Kok orang yang saat ini sedang berhadapan dengan dakwaan, ya, terhadap dirinya, malah dia bicaranya, ya, ngolor ngilur kiri kanan, bicara soal negara, ya, bicara soal korupsi lah, ya, negara yang dinyolong katanya, ya, triliunan. Kok di mana dia bisa tahu seperti itu? Katanya dia tidak ikuti perkembangan di luar, tapi kenapa dia berani nyebut-nyebut begitu hingga angka-angka 7 triliun lah dan sebagainya? Ini infonya dari mana? Ya, Gus Nur memang, ya, suka membuat statement-statement yang selalu kontroversi, yang selalu menyerang rezim, selalu menyerang negara. Hingga saat ini saja sedang didakwa di pengadilan, ya, sedang menjalani proses dakwaan persidangan, masih saja bicaranya, ya, menyerang, ya, rezim, kondisi negara, yang itu pun data-datanya nggak tahu dari mana dia dapat, ya, dia peroleh. Dia dengan mudahnya dan gampangnya mengatakan bahwa, ya, kondisi negara yang lagi sembraut begini, ya, katanya ini soal masa depan anak yang Gus Nur katanya itu tidak akan pernah merugikan mereka, tetapi, ya, hari ini negara itu membahayakan kondisi masa depan, ya, anak-anak kita. Ini kan semuanya tidak ada kaitannya dengan kasus yang sedang terjadi, ya. Jadi kita sebenarnya berharapnya Gus Nur fokuslah untuk kemudian menghadapi dakwaan yang sedang berjalan, dan tentu kuasa hukum harusnya, ya, mendampingi Sugi Nur ini dan mengarahkan dia jalan pikirannya supaya lebih fokus, ya, menghadapi kasus yang sedang dia jalani dan bagaimana caranya untuk kemudian, ya, bisa melewati itu dengan baik. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.